Selamat pagi, nama saya Rafarinia Kauri Syafira dengan NPM 1707-1021-0003 akan menyusun sebuah video yang berisikan refleksi mengenai masyarakat dan pemberdayaan. Sebelum kita masuk ke inti dari masyarakat dan pemberdayaan, mungkin kita akan mendalami dulu nih apa itu filosofi asli dari pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ini kan memang bertujuan untuk memberdayakan yang menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan lemah. Untuk tujuannya ada dua. Yang pertama adalah memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Lalu yang kedua, untuk pada akhirnya membuat masyarakat tersebut bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hidup mereka. Seperti itu. Dan prinsip pemberdayaan ada 3 utamanya. Yang pertama adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Yang kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau bisa disebut empowering. Dan yang ketiga adalah memberdayakan yang mengandung pula dalam maksud melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus mencegah masyarakat yang tadinya sudah lemah malah tambah lemah. Kita malah sebaliknya. Oleh karena itu kita perlu melindungi nih, dan kita perlu memihak pada masyarakat yang rentan dan lemah tersebut untuk pada akhirnya mereka dapat berkembang dan kita bisa mengempower mereka. Seperti itu. Lalu ada juga pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal oleh warga masyarakat yang diakui perannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan. Dan fokus utama pengelolaan sumber daya lokal adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengarahkan dan mengatasi aset-aset yang ada dalam masyarakat setempat. Nah, toleransi yang besar terhadap adanya variasi dan karenanya mengakui makna pilihan nilai individual dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralis. Makanya dari itu, adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dan organisasi lokal yang mencakup kelompok-kelompok penerima manfaat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah. Lalu sebenarnya apa itu perbedaan dari pemberdayaan masyarakat versus pembangunan sosial? Nah, jadi pembangunan masyarakat ini merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju arah yang lebih positif. Nah, sementara itu, community development atau pemberdayaan masyarakat digunakan sebagai alat untuk menjadikan masyarakat agar semakin kompleks dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial di mana masyarakat menjadi lebih kompleks, institusi lokalnya tumbuh, serta kolektif powernya atau kemampuan kolektifnya meningkat, serta terjadi perubahan secara kualitatif dalam komunitas masyarakat tersebut. Nah, prinsip pemberdayaan ini ada 3. Yang pertama adalah mengerjakan. Artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu. Yang kedua adalah akibat. Artinya, kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Yang ketiga adalah asosiasi, di mana artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Jadi lebih sustain gitu antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, harus searah dan memiliki tujuan yang searah, memiliki visi yang sama, seperti itu. Lalu selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai pendekatan dan strategi pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk pendekatan pemberdayaan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah pendekatan mikro, di mana pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, atau crisis intervention. Tujuan utamanya lebih ke membimbing dan melatih individu tersebut dalam menjalankan tugas kesehariannya. Lalu yang kedua ada itu pendekatan meso, yaitu di mana pemberdayaan ini dilakukan terhadap sebuah kelompok masyarakat yang dilakukan pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pendekatan makro. Pendekatan ini disebut juga dengan strategi sistem pasar atau large system strategy, karena sasarannya diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas seperti perumusan kebijakan oleh pemerintah, perencanaan sosial, kampanye negara, aksi sosial, serta yang lain-lainnya yang bersifat makro. Lalu selain 3 tadi ada juga pendekatan yang lainnya. Ini ada 3 juga. Yang pertama, upaya itu harus terarah atau targeted. Ini yang secara populer disebutnya sebagai pemihakan, yaitu kegiatannya ditujukan langsung kepada yang memerlukan, targeted gitu. Lalu yang kedua,
pemberdayaan harus langsung, mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Jadi masyarakat harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga adalah pendekatan kelompok, yaitu karena koordinasi antar kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus dibina dan dipelihara agar saling menguntungkan dan saling memajukan. Lalu ada beberapa strategi pemberdayaan. Nah, tapi ada aspek pentingnya dulu nih. Yang pertama adalah motivasi, di mana dalam aspek motivasi ini setiap masyarakat yang sedang diberdayakan harus memiliki motivasi yang kuat gitu. Lalu yang kedua adalah peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Jadi untuk meningkatkan motivasi, tentunya masyarakat yang diberdayakan tersebut harus aware nih apa yang kurang dari dirinya dan apa yang harus diberdayakan. Maka dari itu aspek ini menjadi penting karena untuk meningkatkan awareness di masyarakat tersebut. Nah, ini bisa melalui pendidikan dasar, sosialisasi, dan kegiatan-kegiatan sejenisnya yang bersifat pendidikan gitu. Lalu yang ketiga, penting juga bahwa ada aspek manajemen diri, di mana setiap masyarakat yang sedang diberdayakan, setiap individunya harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri. Jadi harus kita melatih mereka untuk menjadi mandiri dalam memberdayakan diri mereka sendiri. Setelah itu ada juga mobilisasi sumber daya. Nah, ini untuk menghimpun sumber-sumber daya individual yang bertujuan untuk menciptakan modal sosial di masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah pembangunan dan pengembangan jejaring. Jadi harus ada juga nih jaringan-jaringan organisasi kelompok yang disertai dengan peningkatan kemampuan para anggota-anggota di setiap kelompok tersebut untuk pada akhirnya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Lalu arah menentukan strategi ini juga ada 3. Yang pertama pastinya pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat. Yang ketiga adalah modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi, termasuk di dalamnya kesehatan juga. Seperti itu. Lalu untuk metode dan tahapan pemberdayaan masyarakat ini ada banyak, cuman yang pertama kita bisa memulai dari pengumpulan data atau fakta atau istilahnya seperti pemetaan sosial. Setelah itu dilanjut dengan analisis data dan fakta tersebut untuk pada akhirnya kita bisa menentukan nih apa yang kurang dari mereka, apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi masalah. Lalu dari situ barulah kita bisa memulai proses perumusan program. Setelah itu baru disusunlah perumusan pemecahan masalah. Lalu setelah rencana tersebut sudah ada nih, sudah rapi perencanaan sosialnya, barulah kita laksanakan, kita implementasikan menjadi sebuah perencanaan kegiatan. Lalu pada akhirnya menjadi pelaksanaan program. Setelah program ini dilaksanakan, baru bisa kita evaluasi dan barulah kita bisa mendapatkan keberhasilan yang dicapai. Jadi kesimpulannya dalam proses pemberdayaan atau pembangunan, ini memang sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat yang sedang diberdayakannya. Jadi jangan sampai kita memberdayakan masyarakat yang dimana masyarakat tersebut juga tidak memiliki motivasi dan tidak memiliki kesadaran atau awareness terhadap apa yang sebenarnya menjadi masalah di lingkungan mereka. Karena kita di sini sebagai pemberdaya tentunya sifatnya hanya mendukung mereka untuk menjadi berkembang dan bisa mengembangkan diri mereka sendiri. Tetap harus ada aspek kemandirian yang ada dari masyarakat itu sendiri untuk pada akhirnya menunjang keberhasilan dari program pemberdayaan sosial. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.